dengan mata kuliah perawatan bencana dengan tema banjir. Perkenalkan, saya Eka Ibrahimawati. Saya Siti Latifah Devi Wilasari. Saya Mumu Aska Askia. Saya Askaneni Syifa. Saya Citra Karimana Turiman. Saya Renita Prameswara. Saya Isna Aulia Utaroma. Stay tune. Identifikasi bencana banjir. Banjir adalah suatu kondisi di mana permukaan air yang meluap hingga menggenangi permukaan yang biasanya kering. Ada beberapa aspek yang dapat membantu mengidentifikasi bencana banjir. Banjir itu ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan banjir. Yang pertama, curah hujan yang tinggi. Yang kedua, sungai meluap. Yang ketiga, drainase buruk. Yang keempat, kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir adalah bencana alam. Jenis banjir. Banjir itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah banjir genangan. Biasanya terjadi di wilayah datar karena drainase buruk. Yang kedua itu banjir bandang. Aliran air yang deras tiba-tiba sering terjadi di daerah lereng. Yang ketiga yaitu banjir rob, disebabkan oleh naiknya air laut ke daratan. Yang ketiga, tanda-tanda awal banjir. Curah hujan yang lebat, yang berkepanjangan, air sungai atau danau meluap hingga mendekati batas kritis. Yang ketiga adalah genangan kecil yang cepat meluas. Cara untuk menanggulangi bencana banjir sebelum terjadi adalah yang pertama yang harus dilakukan, yaitu yang pertama pemetaan resiko. Identifikasi daerah rawan banjir dan lakukan pemetaan resiko berdasarkan data, historis, kondisi geografis, dan faktor-faktor lingkungannya. Yang kedua yaitu rencana evaluasi, buat dan sosialisasikan rencana evaluasi yang jelas. Yang ketiga, persiapkan barang-barang penting. Siapkan barang-barang penting seperti pakaian, alat, komunikasi, dan uang. Dan yang keempat, simpan dokumen penting. Simpan dokumen penting seperti akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, dan sertifikat dalam plastik atau kotak tahan air. Yang kelima, amankan barang elektronik. Cabut barang elektronik dari stop kontak dan pastikan stop kontak berada dalam posisi cukup tinggi dan tidak terjangkau oleh air. Yang keenam, perhatikan ketinggian rumah. Perhatikan ketinggian rumah Anda dari bangunan yang rawan banjir. Bersihkan saluran air, bersihkan dan perbaiki saluran air secara berkala agar tidak tersumbat. Dan yang terakhir yaitu penghijauan. Lakukan penghijauan kembali seperti lahan-lahan yang gundul. Cara penanggulangan saat banjir tanggap darurat. Yang pertama, matikan listrik di area rumah yang terkena banjir untuk mencegah resiko tersengatnya aliran listrik. Jangan menyentuh kabel listrik yang jatuh atau basah. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh air banjir atau benda yang terendam banjir. Yang ketiga, jangan biarkan anak-anak bermain di air banjir karena banyak kuman yang bisa menyebabkan penyakit. Lalu, hindari berjalan tanpa alas kaki di air banjir untuk mencegah infeksi seperti leptospirosis. Dan bersihkan tempat genangan air untuk mengurangi resiko berkembangnya nyamuk. Simpan barang-barang penting seperti dokumen, obat-obatan, dan pakaian dalam tas kedap air. Pastikan memiliki lampu senter dan baterai cadangan jika listrik mati. Ikuti arahan petugas jika diminta untuk evakuasi. Segera pergi ke tempat yang lebih aman sesuai arahan, seperti daerah dataran tinggi atau posko pengungsian. Gunakan perahu karet atau alat bantu lainnya untuk keselamatan diri. Selanjutnya yaitu tahap pemulihan. Yang pertama, pembersihan dan perbaikan dengan cara membersihkan lumpur, puing, dan sampah yang terbawa banjir, memperbaiki infrastruktur yang rusak. Selanjutnya yang kedua ada kesehatan dan sanitasi. Dengan cara memberikan layanan kesehatan untuk mengatasi penyakit akibat banjir seperti diare, leptospirosis, dan demam berdarah. Lalu menyediakan air bersih dan mendisinfeksi sumur. Yang ketiga yaitu evaluasi dan perencanaan ulang dengan cara mengidentifikasi penyebab banjir dan melakukan perbaikan
kebijakan, lalu meningkatkan program pencegahan banjir di masa depan. Selanjutnya yaitu identifikasi berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data hidrometeorologi, yaitu informasi curah hujan, kelembapan udara, dan tingkat kenaikan air sungai atau waduk. Yang kedua ada peta rawan banjir, yaitu menggunakan data topografi, peta aliran sungai, dan wilayah rentan banjir. Yang ketiga ada catatan sejarah banjir, analisis bencana banjir di masa lalu untuk memahami pola kejadian. Identifikasi berdasarkan dampak dibagi menjadi 4. Yang pertama, dampak fisik adalah kerusakan infrastruktur, jembatan, jalan, dan bangunan. 2. Kerusakan jalan, pertanian, dan konsistensi alam. Kedua, yaitu dampak sosial. Ada evakuasi besar, besaran dan kehilangan tempat tinggal, hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, yaitu dampak kesehatan. Penyakit akibat banjir seperti diare, penyakit kulit, leptospirosis. Yang keempat dan terakhir yaitu dampak ekonomi, kerugian finansial akibat kerusakan properti, gagal panen, dan biaya rehabilitasi. Identifikasi berdasarkan indikator teknis, indikator debit air sungai, analisis debit air harian dan kenaikan volume yang signifikan. Indikator urbanisasi, daerah dengan urbanisasi tinggi biasanya lebih rentan banjir karena pengurangan area resapan air. Indikator vegetasi, area dengan deforestasi tinggi atau perubahan tutupan lahan lebih mudah mengalami banjir bandang. Identifikasi berdasarkan perilaku manusia, kegiatan yang memperburuk resiko, pembuangan sampah sembarangan yang menyumbat drainase, perubahan fungsi lahan dari resapan air menjadi kawasan betonisasi. Kepatuhan terhadap regulasi, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap tata ruang wilayah dan kebijakan lingkungan.